dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja. Pada minggu hari ini, Minggu Letare 22 Maret 2020, terimalah salam kami dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Midian Kahasirait MTH, dan seluruh pelayan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Kita agungkan namanya, kita bernyanyi, bersukacita, pujilah. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergembiralah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 754 ayat 1, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Sukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamamu. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum ke-9 dan maksudnya. Hukum ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukannya sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 189 ayat 3. Ya Yesus Juru Selamatku. Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 485 ayat 1. Bersamamu Bapa.
hari Minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Kita baca secara responsoria. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam menerima Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri dia harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada diri Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena pada Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 280 ayat 1. Benar dan baik semuanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 763 ayat 1. Bila Yesus sertamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Letare tertulis dalam Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan 37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang tertunduk dan berkuku berat. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang yang diam di sana dan memilikinya, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap orang ingin merasakan sukacita. Setiap orang ingin hidup bahagia. Namun sukacita tidak datang begitu saja. Terkadang dia hadir melalui proses yang panjang, rumit, dan pahit, bahkan dibarengi tetesan darah dan air mata. Ada sukacita yang diraih karena berhasil menggapai sesuatu. Seperti sukacita seorang ibu setelah melahirkan buah hatinya, atau prajurit yang berhasil mengalahkan musuh, atau atlet yang memenangkan perlombaan, dan sukacita pelajar yang lulus ujian dan mendapatkan pekerjaan. Itu semua merupakan sukacita karena mendapatkan sesuatu. Akan tetapi ternyata ada sukacita yang berbeda
selain karena mendapatkan sesuatu. Inilah sukacita yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam perikop ini. Pertama, pemazmur bersukacita karena mengalami atau merasakan inilah sukacita karena iman, sukacita di dalam Tuhan. Pemazmur bersukacita karena Allah penyelamatnya. Sekalipun kondisi pemazmur tertindas dan kesakitan, namun itu tidak menghambatnya untuk bersukacita karena ia berada dalam naungan Allah, Sang Penyelamat, Allah Sang Pelindung. Sukacita itu diekspresikan pemazmur dengan memuji-muji dan mengagungkan Allah melalui nyanyian. Ternyata dari sudut pandang Allah, sukacita seperti itu, pujian dan persembahan seperti itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan sapi jantan, lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Allah Sang Penyelamat itu bukan hanya menyelamatkan pemazmur, tetapi juga menyelamatkan Sion dan membangun Yehuda. Allah menyelamatkan generasi penerus Yehuda sehingga mereka bisa tinggal di sana dan memuliakan namanya. Pemazmur bersukacita karena Allah juga menunjukkan karyanya kepada bangsanya dan lintas generasi. Yang kedua, pemazmur bersukacita karena Allah mendengarkan mendengar orang miskin dan dalam tahanan. Sejarah Alkitab mencatat bagaimana Allah mendengar jeritan umatnya Israel dan membebaskan mereka dari penindasan Mesir. Demikian juga Allah mendengar dan menjawab doa-doa para tokoh Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dengan topik bersukacita di dalam Tuhan, marlas nyeroha di bagasa Tuhan ini, menekankan ada 3 hal. Pertama, kita bersukacita bukan karena telah mendapatkan sesuatu, melainkan karena mengimani Yesus Kristus adalah Sang Pelindung dan Penyelamat kita. Perlindungan dan penyelamatan itu tampak dalam kasih-Nya yang menebus kita dari dosa dan kematian kekal. Seperti penggalan nyanyian kita, Yesus perlindunganku telah mati bagiku, padanya aku percaya. Yesus kekal teguh, biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Firman Jemaat nomor 388 ayat yang ketiga. Dunia dengan segala kekuatannya hanya mampu memberikan perlindungan sesaat. Setelah itu berubah, rusak, dan tidak berguna. Tapi Yesus Kristus mampu memberikan keselamatan dan perlindungan yang kekal melalui kematian dan kebangkitannya. Kesadaran ini menggerakkan orang percaya untuk memikirkan dan memperjuangkan sukacita yang lebih luas, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bagi bangsa dan negara kita, bagi generasi yang akan datang. Apakah komunitas orang percaya telah menjadi sukacita bagi bangsa dan negara serta bagi bumi dan generasi yang akan datang? Yang kedua, kita bersukacita karena kita merasakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mendengarkan seruan kita, yaitu orang-orang yang bergantung kepadanya. Saat ini ada begitu banyak orang di seluruh penjuru dunia yang berseru-seru kepada Tuhan. Dari sekian banyak seruan itu, salah satunya diakibatkan ancaman pandemi COVID
yang dimulai dari kota Wuhan di Cina hingga ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ratusan ribu orang terinfeksi virus corona dan ribuan orang telah meninggal dunia. Meski banyak yang sembuh, namun virus tersebut sangat cepat menular dan menyebar. Itu sebabnya banyak negara melakukan tindakan penutupan wilayah atau lockdown. Sebagian negara memperlakukan social distance, menjaga jarak seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Gerakan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak aktivitas di rumah termasuk belajar, bekerja dan beribadah. Momentum ini hendaknya kita gunakan untuk meningkatkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, gereja kecil, dan solidaritas kepada sesama warga. Menyikapi pandemi COVID, rangkaian acara ibadah minggu versi digital ini juga merupakan salah satu cara untuk menyikapi pandemi COVID-19 tersebut. Sekalipun ancaman yang ditimbulkan oleh COVID-19 sangat serius dan tidak sebentar, namun jangan sampai hal itu mengurangi semangat kita untuk berseru dan memohon belas kasihan Tuhan, termasuk beribadah kepadanya. Saudara-saudara, ketiga yang harus kita lihat dalam hal ini, bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah pelindung dan penyelamat kita. Kita bersyukur karena Allah mendengarkan dan mengerti keberadaan kita. Allah kita sungguh luar biasa di tengah kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Apakah syukur kita, pujian kita kepada Tuhan? Sesungguhnya musuh kita yang menghambat syukur dan pujian kita saat ini bukan sekedar virus corona, melainkan juga kepanikan, ketakutan, ketidakpedulian, kesombongan, dan sikap abai terhadap kebersihan dan kesehatan. Itu tentu membuat kita dan orang lain menderita. Oleh karena itu, ketenangan, kepedulian, kerendahan hati, dan menjaga kebersihan adalah ibadah kita. Ibadah syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Segala kebaikan Tuhan kami serahkan supaya itu menjadi milik kami, dan Tuhan sendiri berpihak kepada kami sehingga kami juga bisa menghalau, menghadapi segala sakit penyakit yang melanda dunia sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami orang-orang percaya dan bukan menghindarinya, tapi kami harus menghadapi penyakit itu supaya kami mampu melakukan segala hal sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami, berikan kebaikan-kebaikan Tuhan, berikan yang terbaik kepada kami masing-masing. Kami serahkan hidup jiwa raga kami bagi seluruh jemaat-Mu saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami serahkan, Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini supaya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan kepada kami dan mampu menghadapi segala penyakit yang ditimbulkan oleh segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bernyanyi dengan nyanyian nomor 766 ayat yang pertama, Janji yang Manis. Dalam diriku
Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.